Saudara, salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat adalah Barada Richard Eliezer. Meski jadi tersangka, menurut Menko Polhukam, Eliezer bisa saja bebas dari hukuman. Lantaran Eliezer menembak atas perintah Irjen Verdi Sambo. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Meski penembakan dilakukan Barada Richard Eliezer, karena alasan perintah atasan, Eliezer bisa lolos dari jerat hukum. Hal ini diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud berpesan kepada Polri untuk memfasilitasi LPSK guna melindungi Barada Eliezer yang ditahan di Bareskrim Polri, agar selamat dari segala ancaman dalam menjalankan perannya sebagai justice collaborator. Memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Barada agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun, atau dari apapun. Sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Barada E bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya, yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas. Surat permintaan perlindungan sudah dilayangkan keluarga Eliezer kepada Presiden Joko Widodo dan Mahfud MD. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM saat ini fokus pada kemungkinan pengadilan Eliezer sebagai tumbal dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini, kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, lantaran sejak awal kasus ini mencuat, sudah banyak kejanggalan yang muncul. Pernah dengar saya mengambil satu sinyal-sinyal, saya tidak bisa, tidak tega, saya bilang. Seorang Barada E itu kemudian jadi tumbal semua persoalan ini, mestinya bisa menangkap apa yang saya maksud dengan kami concern pada fair trial. Kan begitu. Saya ribut soal CCTV. Kenapa? Karena CCTV kalau dihilangkan ya fair trial akan sulit didapatkan. Kenapa? Karena ada langkah-langkah obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, mengatur segala macam sehingga kemudian tidak terbuka apa sebetulnya yang terjadi, siapa melakukan apa, di mana, kapan, apa barang buktinya. Peran Komnas HAM dan LPSK penting dalam mengawal kasus yang diusut polisi dan diputus hakim di pengadilan kelak. Demi kasus yang sampai Presiden Joko Widodo turut memberi perhatian khusus. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, apa yang ingin digali Komnas HAM dari Barada Eliezer dan Irjen Verdi Sambo dalam pemeriksaannya hari ini? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di kantor Komnas HAM. Renata, apa fokus pemeriksaan Komnas HAM pada kedua tersangka pembunuhan Brigadir Yosua yang direncanakan akan dilakukan pada hari ini? Aku nggak dengar apa. Kami masih akan mencoba untuk menghubungkan kembali dengan jurnalis Kompas TV yang ada di Komnas HAM, karena informasi yang kami terima hari ini Komnas HAM rencananya akan memeriksa dua tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Renata, bisa mendengar suara saya? Pemeriksaan terhadap Barada E, mengingat Barada E sempat melakukan perubahan atas keterangannya, salah satunya adalah dari pihak Barada E mengaku bahwa dirinya melakukan tembakan terhadap Brigadir Yosua atas perintah atasannya yakni Irjen Verdi Sambo. Inilah yang kemudian pun juga akan digali oleh pihak Komnas HAM. Selain itu pun juga dari pihak Komnas HAM, tepatnya dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan bahwa ditakutkan ataupun dikhawatirkan bahwa Barada E ini bisa jadi dijadikan tumbal ataupun kambing hitam dalam kasus ini. Oleh karena itu, begitulah yang akan dilakukan oleh Komnas HAM, yakni untuk menjaga ataupun mengawasi agar Barada E ini tidak dijadikan kambing hitam ataupun tumbal dalam kasus ini. Selain itu pun juga dari Verdi Sambo, ini pun juga akan diperiksa pada hari ini, dan memang Komnas HAM telah merencanakan pemeriksaan ini sejak lama juga. Dan kalaupun juga kita bisa sampaikan,
pemeriksaan ini pun juga baru dilaksanakan sekarang, mengingat karena memang Komnas HAM mengutamakan mengumpulkan untuk barang-barang bukti terlebih dahulu, lalu mengumpulkan keterangan-keterangan lain, misalnya dari ajudan, lalu kemudian dari keluarga Brigadir J di Jambi, lalu kemudian menghubungkan keterangan-keterangan dari tim Siber dan Digital Polri, lalu kemudian juga ada bukti CCTV yang sudah direkam. Oleh karena itu pun juga dari pemeriksaan maksud kami Irjen Verdi Sambo ini kemudian akan menggali bagaimana kemudian konstruksi dari kasus ini bisa dihubungkan dengan keterangan beliau dan juga dari keterangan alat bukti. Yang pasti memang kalau dari Komnas HAM sendiri yang perlu digarisbawahi adalah memang mereka tupoksinya adalah untuk mengawasi kasus ini apakah benar ada pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini. Kalen. Ya, Renata, yang juga dinanti keterangannya ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM kepada Putri Chandrawati. Nah, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan di sana, kapan rencananya Komnas HAM akan menjadwalkan pemeriksaan ini? Ya, nampaknya terjadi gangguan komunikasi antara studio dengan Renata Panggalo yang ada di lokasi. Kami nanti akan mencoba memberikan informasi terkini untuk Anda, Saudara.